Oke. Yes. Ada Anak ini ya dia clear. Hallelujah. Praise God. Praise the Lord. Praise the Lord. Yes. Haleluya. Blessed be the name of the Lord. Terpuji-pujilah Tuhan kita. Terakhir. Berikan yang terbaik kepada Tuhan. Makanya saya songnya tadi beri yang terbaik. Okay. Selagi hidup. Okay. As long as you and me live, yeah, and our life is opportunity from God. Jadi hidup kita itu adalah kesempatan dari Tuhan. Every breath that we take, setiap nafas yang kita tarik itu, that's the mercy of God. And give the best from your life to Jesus Christ. Yeah, Pastor said that. Pastor Siang said that he got a message. Our life is opportunity to serving God. Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Then give the best to God from all you have. Dari semua yang saudara punya, berilah yang terbaik untuk Tuhan. Okay, welcome to Blessing Church, DBBS Blessing Church Batam. If you are the one from every tribe, from every nation, from every religion, jika saudara adalah dari setiap suku, kaum, bahasa, bangsa, wherever you are, dimanapun saudara berada, if you loving to God, jika Anda mengasihi Tuhan, please come to GBBS Blessing Church. Datanglah ke GBBS Blessing Church. If you are like a person like Cornelius, jika saudara adalah orang-orang seperti Cornelius, agama apapun saudara, suku apapun saudara, gereja apapun saudara, yang mengasihi Tuhan, who loving God, yang mengasihi Tuhan, who fear the Lord, yang takut akan Tuhan, and who loving God, yang mengasihi Tuhan, with the way, dengan cara you always giving to God, saudara selalu memberi kepada Tuhan, you always giving to God through the house of the Lord, saudara selalu memberi kepada Tuhan melalui rumah Tuhan, like Cornelius, and you love to pray, saudara suka berdoa, please come to GBBS Blessing Church. Datanglah ke GBBS Blessing Church ya. Hallelujah. If you visit to Batam, kalau saudara datang ke kota Batam, don't forget visit to GBBS Blessing Church. Datanglah ke GBBS Blessing. If you are the kind people, then the word of God say, kalau saudara adalah orang-orang baik seperti yang firman Tuhan katakan, and you serve the salvation, dan saudara mencari keselamatan itu, and the salvation only in Jesus Christ. Keselamatan itu hanya dari Yesus Kristus. If you search the way, the truth, and the life, kalau saudara mencari ya jalan itu, kebenaran itu, and the life for your eternal life, kehidupan, yaitu kehidupan kekal yang akan kau miliki, please come to GBBS Blessing Church. Kalau saudara adalah orang-orang baik yang Tuhan katakan itu, sekalipun saudara mungkin belum Kristen ya, sekalipun mungkin even you are not Christian yet, sekalipun saudara itu belum Kristen, but you have good heart, tapi saudara punya hati yang baik, love to pray, suka berdoa, love to give the alms, suka memberi sedekah, love to give to God, suka memberi kepada Tuhan melalui rumah Tuhan, for the pastor, untuk hamba Tuhan, for pastor eat, untuk makan hamba Tuhan, for the church, giving to the poor people, untuk gereja memberi kepada orang-orang miskin, for the church, giving to orphanage, untuk gereja memberi kepada anak-anak yatim, for the church to giving the poor family, untuk gereja menyalurkan bantuan itu kepada orang-orang miskin yang tidak punya beras.
There is no money for their children go to school, yang tidak punya uang untuk menyekolahkan anak-anaknya, ya. And you want to give that, dan saudara mau memberi, you are the good people, saudara orang-orang baik. Please come to GPBS Blessing Church, datanglah ke GPBS Blessing Church, supaya kita sama-sama memberi. Because so many people, karena banyak orang yang sedang menderita saat ini, ya. And please come to GPBS Blessing Church and we can together, dan kita bisa sama-sama memberi langsung kepada orang-orang yang membutuhkan. This is the meaning our life is opportunity. Inilah yang namanya pujian tadi. Hidup ini adalah kesempatan. Ya, untuk apa? To do the goodness for God, untuk melakukan yang baik kepada Tuhan. Amin. Yang seperti itu ya, yang Tuhan cari. Ya, yang seperti itu yang Tuhan butuhkan. Ya, supaya apa? Supaya tanah di muka bumi ini melapor kepada Tuhan, masih ada orang-orang baik. Yang percaya katakan amin. Amin. Ya, itu untuk melindungi suatu kota. Yes. That's so that the land can report to heaven. There is still good people on this earth, supaya tanah bisa melapor kepada Tuhan, masih ada orang-orang baik di bumi ini. So that God not perish this earth, supaya Tuhan tidak memusnahkan bumi ini, supaya Tuhan tidak memusnahkan every family, every house, with every land, every city, supaya Tuhan tidak memusnahkan setiap keluarga, setiap orang, setiap jejak jengkal tanah dengan gempa bumi, kematian yang mendadak, malapetaka, bencana alam. Ya, semakin banyak orang yang berbuat baik di satu kota, di satu tanah, di satu lingkungan, di satu gereja, dari suku, kaum, bahasa, bangsa apapun, tanah itu akan melapor kepada Tuhan. Ada orang baik, sehingga kalau ada malapetaka, gempa bumi, kematian massal, penyerangan daripada musuh untuk satu keluarga, untuk satu orang, untuk lingkungan, RT RW, kelurahan, kota, ya, nanti tanah itu akan melapor supaya pemusnahan massal itu dari musuh, baik melalui gempa bumi, kematian mendadak, kematian yang terus bersambung-sambung, ya, berapa banyak, ya, sikit-sikit mati, supaya itu tidak terjadi kepada dirimu, keluargamu, orang-orang yang kau kasihi, atau lingkunganmu. Biarlah itu terjadi di tempat lain. Ya, if that will happen to you or your family, you can attack and avoid that. You can against that. Ya, jadi supaya bisa menolak itu semuanya. By what? Through the prayer and reject that, and through the goodness that you do to God. Dengan doa, menolak, dan dengan kebaikan yang daripada Tuhan. Itu kan menyatakan bahwa Anda memproklaim, Tuhan, saya masih mau berbuat baik. Haleluya. Kepada Engkau di bumi, berikanlah saya kesempatan. Nih, saya berikan uang. Nih, I give my life. Saya berikan hidupku. I give my heart. Saya berikan hatiku. Ini Tuhan, I give my treasure. Nih, saya berikan hartaku untukmu. Bawa itu ke rumah Tuhan. Di gereja mana saja, gereja GPBS Blessing Church. Ya, if you don't believe, kalau saudara nggak percaya, let we give together to that people like that. Kalau saudara nggak percaya, mari kita sama-sama, saudara datang. Ya, because I have so many, saya punya banyak murid from the poor people. Saya punya murid-murid dari keluarga-keluarga miskin. Ya, mereka tidak bisa sekolah lagi, because there is no rice, tidak ada beras. There is no money for go to school, tidak ada uang untuk bayar uang sekolah. Transport. Ya. Dan kita daftarkan mereka ke sekolah. Bila perlu kita siapkan lagi tempat untuk mereka tinggal. Ya, ya, itu untuk menghindar kematian massal yang terus-menerus terjadi karena penyakit, karena virus, karena malapetaka, bencana alam. Amin. Ya, tapi kalau semakin banyak saudara mau melakukan itu, tanah itu akan melapor. Supaya itu tidak terjadi di tempat kita. Mungkin terjadi di laut. If the punishment will happen like Jonah, that not happen to our place.
but it will happen to other place. Kalau itu akan terjadi, jadi dia bisa terjadi di maybe in other island, mungkin di pulau yang lain, maybe in the island, mungkin di satu pulau yang ada hutan-hutannya, but there is no people, tapi tidak ada orangnya. Kan itu pemusnahan massal pasti akan terjadi, gempa bumi akan terjadi, malapetaka pasti akan terjadi, ya kematian akan terjadi, tetapi tidaklah untuk orang-orang yang mau willing to make the covenant to God, yang mau membuat perjanjian dengan Tuhan, to repent, untuk bertobat, and to give the best from your life, untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan, ya, and to serving God, untuk melayani Tuhan, through the word of God, dari firman Tuhan, through the gospel. God will give you time. Tuhan pasti akan kasih saudara waktu. Because when I was in secondary school, karena waktu saya SMP or high school, I live in Bali, saya tinggal di Bali. This pastor, Bapak Gembala ini kan divonis mati. 3 bulan lagi dia harus mati. But he surrender his life to God, tapi dia minta waktu kepada Tuhan. He asked the mercy of God, dia minta waktu kepada Tuhan, giving him the opportunity to serving God. Berikanlah dia waktu untuk melayani Tuhan. Kanker otak ya, karena dia ada kanker otak. Jadi he made the agreement, he made the covenant. He should die in the next 3 months. Dia harus mati 3 bulan ke depan. But he makes the covenant of God to God. Dia membuat perjanjian kepada Tuhan that he won't serve God. Dia mau melayani Tuhan. And he become the servant of God. Jadi dia menjadi hamba Tuhan, loving the church, yang mengasihi gereja, loving all the people, mengasihi semua orang, serving the Lord through the preaching, teaching, melayani Tuhan melalui pemberitaan firman khotbah every Sunday, preach the gospel. Because I ever live in his house, karena saya ini pernah numpang dan tinggal di rumahnya, makan minum gratis. So I know this story from his testimony. Jadi saya tahu ceritanya dari dirinya. And he can live, dia bisa hidup, I think more than 10 years. Mungkin setahu saya dia bisa hidup lagi, lebih lagi dari 10 tahun. Maybe almost 20 years, mungkin hampir 20 tahun. Itu namanya hidup ini adalah kesempatan, ya. That's why, itu sebabnya saya berani berkata, buatlah perjanjian dengan Tuhan. Amin. Ya, supaya kematian mendadak itu tidak terjadi. Haleluya. Bisakah kita minta? Bisa, karena saya mendengar kesaksian Bapak ini, namanya Bapak Suteja. Dia dari Gembala Sidang yang ada di Bali, di tempat di mana saya pernah tinggal selama saya sekolah SNU di Kota Denpasar, Perumnas Konamaning, Bali. Ya, jadi bisa minta sama Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Yes. Ya. Jadi don't forget come to GPS Blessing Church, ya. Jadi hidup ini adalah kesempatan. Demikian juga minggu lalu, waktu dan kesempatan kita ini hidup itu untuk bertobat. Artinya kita yang pelit, bertobatlah untuk menjadi orang yang murah hati. Yang tidak mentaati firman, bertobatlah. Gereja Tuhan itu adalah gereja yang berdoa. Gereja yang berdoa, yang suka berdoa. Berdoa di gereja dan berdoa di rumah. Tekun dalam pengajaran, Bible study. And then one heart, one accord, satu hati, satu tujuan, pray together, berdoa bersama. One heart, one accord, satu hati, one purpose, satu tujuan, to giving the best, untuk memberi yang terbaik, seperti Cornelius, ya, beri yang terbaik untuk gereja lokal saudara masing-masing, seperti ada tuh di GB Hope, seorang ibu, dia memberi persembahan kasihnya 20M. 20M. Ini orangnya seperti ini, ya. Jika saudara ibu-ibu sosialita yang mengasihi Tuhan seperti ibu ini, datanglah ke GPPS Blessing Church. Saudara yang dicari Tuhan seperti Alkitab,
perempuan-perempuan yang sudah dilepaskan dari setan, seperti Maria Magdalena, ketika sudah dibebaskan, ya, dia mensponsori pelayanan Tuhan Yesus dalam penginjilan pelayanan Tuhan Yesus, baik untuk transportasi, baik untuk pelayanan ibadah, KKR, memberi Yesus beserta timnya. Contohnya di bumi itu Bapak Gembala, hamba Tuhan dengan timnya. Ya, saudara dicari Tuhan. Tapi saudara tidak akan mau lakukan kalau saudara masih diikat dengan roh pelit, roh dunia. Itu setan semuanya. Makanya perlu diinhili, ya, supaya roh kikir itu diputuskan. Ya, kenapa dia bisa memberi? Kalau Cornelius itu dia nggak diinhili, nggak diusir setan, dia memang punya hati yang baik. Untuk saudara yang punya hati seperti Bapak Cornelius, saudara laki-laki dan perempuan yang punya hati seperti Cornelius, bersama-sama kami mari di sini kita bersama-sama beribadah, memuji, menyembah Tuhan dan melayani Tuhan. Ya, kalau saudara alasan di gedung ini kurang lebar, mari kita cari gedung yang baru, yang luas parkirannya. Ya, jadi New Blessing Church itu yang Tuhan butuhkan untuk menolong orang-orang susah. Ya, hanya itu satu-satunya cara untuk melindungi kota itu dari malapetaka bencana alam yang akan turun ke bumi. Ini mimpi yang saya dapatkan 20 tahun lalu. Yang pertama, present worship yang sangat merdu dinaikkan dari hati-hati orang yang meskipun dia menderita, dia mau berkorban mengasihi Tuhan. Meskipun dia miskin, dia mau mengasihi, memberi berkorban kepada Tuhan. Dia diberkati, dia mau mengasihi dan berkorban. Itu adalah hati-hati yang tulus. Itu melindungi malapetaka yang akan turun ke bumi. Terus dengan perbuatan-perbuatan baik yang tadi saya sudah sampaikan. Ya, jika Anda melakukan itu, doa Anda didengar, suci saleh, dan Anda doakan itu Bapak Gembala Anda doakan suami Anda, keluarga Anda, pasti Tuhan mendengar. Karena doa orang saleh itu didengar. Contohnya, berikanlah dia kesehatan, panjang umur. Tapi Anda harus lakukan dulu. Anda sebagai pengantara, pendoa syafaat yang pelaku firman, beri, ya, berbuat baik kepada Tuhan. Bawa sembako, makanan yang segar-segar ke pastori. Ini Tuhan ajarkan, ya. Bawa baju-baju yang masih bagus, layak pakai. Bawa ke gereja, orang gereja, bawa bagi ke rumah-rumah yang membutuhkan. Jangan cuma baju, mereka butuh beras, mereka butuh minyak. Ya, banyak orang mau umur panjang. Ya, nanti kalau udah sakit habis uangnya ke rumah sakit. Kalau udah diberikan hartanya sama Yesus, terus dia sakit, tak usah minta umur panjang, minta di bulan surga enak. Yes. Itu maksudnya, ngapain menderita? Tuhan, aku mau pulang, aku udah kasih semuanya, udah gitu. Dan ajarkan keluargamu, orang-orangmu, orang gereja mau untuk melakukan yang sama, supaya Injil bisa diberitakan ke pulau-pulau, supaya ada uang transportasi anak-anak Tuhan untuk memberitakan Injil, mengunjungi keluarga-keluarga. Kalau cuma bawa berita Injil, ya mereka senang dengar, tapi perut mereka sakit, mereka butuh makan, ya kan Mary? Ya, itu namanya tadi karena Bapak Gembala mendapatkan suara Tuhan. Berikan yang terbaik kepada Tuhan. Apa? Jangan oto-oto atau pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak tahu. Ya, belum ada uang ke gereja berdoa. Amin. Suaramu air mata. Jangan cuma bawa doa saja, bawa lauk. Bawa kue, bawa roti, karena saya itu tinggal di Tanjung Pinang. Itu orang Chinese. Setiap kali ke gereja itu kami harus bawa kue. Ibadah apa saja nih ya, karena dia menjual kue sini. Bawa kue ke pastori, bawa makanan ke pastori. Ini seorang ibu perempuan pertama kali dia yang percaya Yesus dari Buddha, Chinese. Tidak sekolah, tidak berpendidikan, hanya bekerja penjual kue. Kakinya cacat, tapi dia cinta Tuhan. Tidak sekolah Alkitab, selalu memberi yang terbaik ke gereja.
Dan dia yang sebagai parents, bapak dan ibu bagi adik-adiknya. Dia sekolahkan adiknya sampai tamat, sampai kuliah. Amin. Keluarga besarnya itu saudara-saudaranya semuanya udah jadi Kristen. Berapa udah jadi hamba Tuhan, gembala sidang. Amin. Saya numpang di rumahnya, dikasih tinggal di situ. Padahal saya ini siapa kenal aja enggak. Dikasih saya makan di sana, saya tinggal 3 tahun gratis. Jadi saudara, kenapa kami itu mau menerima orang tinggal? Karena saya pernah dikasih tinggal di rumah dia gratis, makan gratis tanpa membayar 1 peser pun. Haleluya. Inilah orang baik di bumi ini. Kan tidak masuk akal dia dari penjual kue dia bisa menyekolahkan adiknya. Artinya keluarganya itu orang-orang yang diselamatkan Tuhan Yesus. Amin. Dan semuanya berbuat baik kepada Tuhan, setia ibadah sampai hari ini. Dan 1 gereja saja dia masuk. Sudah puluhan tahun dari awal sampai hari ini, sampai keluarganya sudah jadi pendeta hamba Tuhan. 1 gereja saja, gereja GPPS. Kebetulan dia di gereja GPPS. Ini yang benar. Ya, tergantung di mana nanti saudara tempatkan. Inilah orang-orang yang punya hati yang baik. Dia bisa menangkan seluruh keluarga besarnya. Amen. Karena dia rajin berdoa, sering ke gereja, selalu berdoa. Dan di rumah dia nggak ada income, nggak ada gaji, hanya jual kue. Setiap jam 5 saya bangun, saya bantu dia buat kue. Nanti siang saya belanja bahan kuenya. Saya bantu dia buat kue dan antar ke warung-warung kue eko-eko dengan kue donat. Bukan orang yang berada yang bisa memberi yang terbaik, orang miskin pun bisa. Amin. Jadi dia selalu kasih kue itu. Ya, itulah namanya hidup ini adalah kesempatan. Dan sampai hari ini orangnya masih hidup. Sampai hari ini orangnya masih hidup. Namanya Tante Hana. Ya, itulah hidup ini adalah kesempatan. Mari kita baca firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 4 ayat yang ke-17. Matius 4 ayat yang ke-17. Can you make a noise a little bit, please? Firman Tuhan Matius pasalnya yang ke-4 ayat yang ke-17. I will open my English online Bible. Demikian firman Tuhan bersama-sama 2-3. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Yeah. From that time Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Okay, this is the first preaching teaching of Jesus Christ. Inilah pengajaran khotbah pertama Yesus. Ya, before Jesus Christ continuing, sebelum Yesus melanjutkan for teaching all the people and for teaching his disciple. Jadi ini berita yang this is the first preaching teaching of Jesus Christ before he called his disciple. Ini adalah khotbah pengajaran Tuhan Yesus to all the people, kepada banyak orang, before, sebelum he called all the men to become his disciple. Jadi inilah preaching pengajaran Yesus sebelum dia memanggil para pria itu untuk menjadi muridnya. Ya, we cannot become disciple of Jesus Christ. Kita tidak bisa jadi murid Yesus before we believe to Jesus. Kita tidak bisa jadi murid Yesus sebelum kita percaya kepada Yesus. And before we repent.
Kita tidak bisa menjadi murid Yesus sebelum kita percaya Yesus and repent, bertobat. This is the basically tadi lagu tadi, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Tadi pagi saya dengar Ibu Indri Gautama. Ini khotbahnya saya sudah ikutin khotbahnya dari 20 tahun, 25 tahun yang lalu. Karena kita punya kasetnya. Dia seorang gadis yang melayani sampai tua, sampai akhirnya dia nggak nikah ya. Dia menangkan orang tuanya papinya. Dia seorang direktur perusahaan. Dia tinggalkan, dia mendengar suara Tuhan untuk dia menjadi hamba Tuhan. Ini arti mendengar. Domba mendengar suara Tuhan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan, hidupnya pasti tidak akan binasa selama-lamanya karena ada di tangan Tuhan Yesus. Ini artinya mendengar. Domba mendengar suara Tuhan, ya. We cannot become disciple of Jesus Christ. Kan Matthew 28, Matius 28, make all the nation become my disciple. Jadikan semua bangsa murid Yesus, bukan murid gereja. Ya, we already ignite church. And one more, our brother itu yang already go to mission school, he may be almost 20 church. Mungkin dia sudah pergi ke 20 gereja. We don't need become the church member first. Kita tidak perlu jadi anggota jemaat gereja dulu. No need. Because ini live kan. Nanti kan ada kan yang dia udah dengar dan nonton film YouTube, khotbah, and hatinya udah percaya Yesus. Oh, Jesus is the Savior. Yesus adalah juru selamat. Jesus is the way, the truth, and the life. Yesus ini adalah jalan kebenaran dan hidup. Untuk saudara yang di luar Kristen, saudara nggak perlu dulu ke gereja, ya. Saudara hanya perlu datang kepada Yesus. Dan kalau saudara tidak bisa, cari seseorang, berdoa supaya Tuhan Yesus kirimkan. Like Cornelius, God sent Peter to Cornelius. Seperti Cornelius kan dia berdoa kepada Tuhan, doanya didengar, Tuhan yang kirim hamba Tuhan kepada Cornelius. Untuk saudara-saudara, to all of you who have heart, if you are man and woman, kalau saudara laki-laki dan perempuan yang punya hati yang baik, good heart, Tuhan cari hati yang baik. God serve the good heart. We also, kami juga mencari, mulai hari ini kami mencari orang yang punya hati yang baik. Sudah cukup ya 20 tahun. We just waste our time. Kita hanya buang-buang waktu untuk khotbah-khotbah dengan orang yang tidak mau bertobat. Ini kan khotbah pertama Yesus bertobat. Bapak-bapak gembala, jangan buang-buang waktu untuk orang-orang yang tidak mau bertobat. Karena Tuhan Yesus tidak kasih orang-orang jahat kepada Bapak Gembala Petrus. Dia kasih orang-orang suci saleh. Dan Tuhan Yesus tidak kasih keluarga-keluarga yang jahat kepada seorang Gembala Petrus. Dia kasih keluarga Cornelius. Jadi jangan buang-buang waktu ngurus-ngurusin gitu, nggak ada buahnya. Lebih bagus kita minta yang sesuai firman Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Amin. Ya. Nanti hanya penuh dengan sakit hati, kecewa, masuk neraka, rugi. Udah dia nggak masuk surga, nggak mau bertobat, kita kecewa, udah capek-capek ku gembalakan, nggak tahu berterima kasih, gembala komplain. Nah, dosa sama dosa. Waktu saya baca itu berkali-kali, oh iya Tuhan, Bapak, ikutan kita itu paling enak. Segala sesuatu yang baik dan sempurna datangnya dari atas. Yes. Yang tidak baik itu yang dikirim musuh. Yang tidak baik itu yang dikirim musuh. Kalau yang dari Tuhan dia baik. Khotbah pertama Yesus, repent. The first preaching teaching Jesus Christ is repent. We cannot become disciple of Jesus Christ before we believe to Jesus, sebelum kita percaya. And before we repent, sebelum kita bertobat. Until
sampai we have good heart, sampai kita punya hati yang baik, and do the good thing in our life, dan melakukan yang baik di dalam hidup kita, to God and to all the people surrounding us, kepada Tuhan dan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Only read the word of God, baca saja firman Tuhan, and then lakukan, and then hear God voice, dengar suara Tuhan. Ini untuk yang belum Kristen dan belum jadi anggota gereja ya. Ini untuk saudara yang punya agama, suku, apapun yang belum menjadi anggota gereja. You don't need come to the church. Kau tidak perlu datang ke gereja dulu. Just become disciple of Jesus Christ secretly. Jadilah murid Yesus secara rahasia dulu. Until you can hear His voice, sampai saudara bisa dengar suaranya. Like that. Like Cornelius. Dia udah saleh dulu takut Tuhan. Jadi dia tidak berbuat dosa. Saleh dulu takut Tuhan. Yes. Mengasihi Tuhan, suka memberi, suka berdoa. Itu makanya surga melihat, surga cari orang seperti itu masih ada di bumi. And God saved them. Tuhan menyelamatkan dia sekeluarga. Dia mengajar seisi rumahnya, keluarga besarnya, dan teman-temannya, perwira-perwira, prajurit-prajurit yang ada di batalionnya. Apakah ada bapak-bapak TNI, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, Polri yang punya hati seperti Cornelius di Kota Batam GP Indonesia yang melakukan itu atau mau melakukan itu? We need you. Kami membutuhkan bapak-bapak semuanya. Haleluya. Yang nanti katakan amin. Ya, ini doa kita ya. Doa kita, repent. Cornelius perlu repent nggak? Perlu. Udah salah ya, dia takut Tuhan, masih perlu repent. Apa artinya repent? Before he didn't believe to Jesus. Sebelumnya dia nggak percaya Yesus. And after he hear the gospel, setelah dia mendengar kabar baik bahwa Yesuslah yang telah datang ke dunia, Jesus already come to this earth and die on the cross, mati di kayu salib, suffer, menderita because all our sin, karena dosa kita, Jesus suffered on the cross. Yesus yang menderita di kayu salib. And then he died, Yesus mati. And then he rose again, dia bangkit kembali. Ini berita Injil tentang Yesus. And then Holy Spirit come down, Roh Kudus turun, touching all of them, menjamah semua mereka. And they filled with the Holy Spirit, mereka penuh dengan Roh Kudus. And after that, setelah itu mereka dibaptis. And after that, setelah itu baru mereka boleh menjadi satu anggota gereja. Baru mereka boleh menjadi satu jemaat lokal. Mungkin mereka sendiri udah jadi satu jemaat lokal. Menurut cerita mereka dia jadi hamba Tuhan, gitu ya. Dan dia melakukan firman Tuhan di Kisah Rasul 2. Jemaat yang sehati, tekun dalam pengajaran firman, tekun berdoa, suka tekun bersama-sama memberi, menjual harta, bawa ke gereja pakai untuk membangun gereja, kasih makan hamba Tuhan, jemaat yang membutuhkan, pelayan Tuhan. Makanya pastor itu harus penuh dengan makanan. Kalau sudah 15 tahun masih tetap sama aja setia ke gereja, nggak bawa apa-apa, itu namanya belum ada perubahan, belum ada pertobatan, belum ada kasih. Tapi ada gereja-gereja yang sudah melakukan itu bagus, teruskanlah itu. Engkau sedang menabung rumahmu di surga. Apalagi yang belum Anda lakukan, ikut saja Kisah Rasul 2. Engkau punya apa? 3 ruko, jual 1 ruko, bawa ke gereja. Gereja bagikan itu. Contohnya GPPS Blessing dapat. GPPS Blessing kasihlah ke hamba. Banyak di sini yang hamba Tuhan yang perlu juga. Kalau dia datang berdoa, di sini kan dulu kemarin ada satu hamba Tuhan yang berdoa. Setiap bulan kita harus kasih ongkos itu. Dia nggak minta. Kita harus kasih ongkos bensinnya, makannya.
Dia perintisan. Jadi kalau gereja miskin, bukan karena jemaat miskin, tidak tahu memberi, ya gereja nggak punya uang kas. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Nggak usah tanya-tanya, beri. Maka itu akan diberi. Ya, supaya nanti satu keluargamu dijamah, nanti dia bertobat terima Yesus. Kalau kita nggak memberi, bagaimana Tuhan mau membalas doa kita jamaah yang paling menyedihkan di bumi ini? Waktu mati keluarga itu kita pingsan-pingsan menangis karena dia mati mendadak. Mau nikah dia mati, sehat-sehat dia mati. Itu sangat melukai hati. Ini kan untuk luka batin. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya Anda tangisi. Tiap harilah Anda tangisi, doakan dia, dan datanglah ke gereja bersama-sama doakan. Itu namanya doa syafaat. Lepaskanlah keselamatan. Dan ajar mereka, beritakan mereka berita pertobatan, supaya mereka percaya terima Yesus dan lakukan yang baik, supaya mereka mati masuk surga. Jadi Anda tidak perlu terlalu menderita, nanti kan Anda akan bertemu lagi mereka semuanya di surga melalui Yesus Kristus Tuhan. Itu namanya is the way, the truth, and the life. Repent. Ya. Jadi selama ini tidak taat kepada firman, taatlah kepada firman. Jadi maksud kemurahan Allah kita ini bertobat. Kalau kita tidak mau melakukan, kita menimbun murka Allah. Ya. Sudah dibilang gereja adalah gereja yang berdoa. Melakukan firman. Kalau enggak Tuhan enggak kenal. Ya. Makanya harus punya hati. Firman-Mu yang kuasa Tuhan, mintalah hati yang baru. Mintalah hati yang baru. Haleluya. Supaya dijamah, dilahirkan, bertobat dari cara hidup yang lama. Ya, jadilah pelaku firman Tuhan. Ya, apalagi orang Kristen dari kecil, ya. Kalau sudah percaya terima Yesus, baca firman Tuhan Keluaran 20. Itu ada kutub sudah Kristen ya, udah lahir baru. Untuk Anda yang sudah Kristen, sudah lahir baru, sudah setiap minggu ke gereja, sudah aktif doa, aktif pemuritan, aktif ibadah konsel, aktif bersama-sama Bapak Gembala dan tim melayani bersama-sama, itu Anda pelaku firman. Dan ada buah-buah pertobatan setia mengembalikan milik Tuhan. Anda sebagai pelaku firman Tuhan. Kisah Rasul 2 yang sudah ya, kalau belum bertobat dulu. Yang sudah itu ya, Anda minta supaya Anda bisa dilayani inner healing sama deliverance. Pemutusan kutuk-kutuk generasi, Keluaran 20, penyembahan berhala. Dan Anda kalau masih terlibat dengan penyembahan berhala, Anda jangan minta didoain nanti pelepasan. Apa itu dosa Keluaran 20? Nah, ini kan bertobat kan? Bertobat dari masa lampau. Perhatikan orang tua kita, apakah mereka penyembah Yesus Kristus atau penyembah Yesus Kristus dengan ilah lain? Itu ada kutuk generasi dosa. Kita harus akui, bertobat, putuskan tutup pintu itu dengan darah Yesus, dan minta dilayani inner healing pelepasan. Tapi kalau Anda ikuti semua kegiatan gereja, tapi Anda ikut ibadah yang lain itu, ibadah sendiri, buatan sendiri, ya, ibadah yang tidak mengajarkan pertobatan, hidup suci, ya, ada tuh ibadah banyak kan, ibadah buatan sendiri yang tidak menyembah Yesus seperti ini. Anda tidak boleh lagi ikut itu. Kalau Anda masih ikut itu, Anda jangan minta dilayani inner healing pelepasan. Karena itu artinya Anda membuka pintu untuk semua setan-setan jahat masuk kembali dan mencuri firman. Jadi bertobat itu adalah bertobat 100% total. Dan lakukan yang baik untuk Tuhan. Maka jiwamu akan diselamatkan. Tuhan hanya butuh orang-orang yang mau bertobat dan melakukan firman Tuhan. Sudah terlalu lama Yesus kita sakiti. Ya. Tuhan sudah akan memerintah di kerajaan 1000 tahun
damai. Udah sering pergi ke tempat itu. Udah sering lihat surga. Kalau engkau udah lahir baru, ini maka sudah ya. Saya sudah sering mengunjungi tempat wisata itu. Saya sudah pindah di situ. Tinggal masih ada di bumi. Jadi kita kalau udah percaya terima Yesus, bertobat, sungguh-sungguh kita itu sudah di sana, tapi masih hidup di bumi karena tugas kita belum selesai. Waktu pulang ke surga, apa yang kau ajarkan kepada umatku di bumi? Apa yang sudah kau lakukan untukku, firmanku yang kudus ini, untuk gerejaku yang kudus? Apa yang sudah kau lakukan untuk gerejaku, hambaku, umatku? Umatku binasa karena tidak mengenal kebenaran. Bertobat. Yesus datang untuk memberitakan pertobatan supaya jiwa kita diselamatkan, ya. Terus berdoa jangan main-main ya. Udah kebiasaan ya, sibuk dengan game, ibadah main-main, gak sopan sama Tuhan Yesus ini ya. Ini untuk anak-anak kita. Ibu-ibu, bapak-bapak, ajar anak di rumah ya. Jangan ajar anak orang. Saya ajar anak saya aja. Mari kita buka Mazmur. Mazmur. Pendeta, gembala, gereja tidak bisa mengajar anak-anak bapak ibu kalau bapak ibu tidak mengajar anak bapak ibu di rumah. Tidak bisa. Nanti saya ceritakan. Apa sih maksudnya? Mazmur 2 tentang ibadah ya. Setiap kali kita ke rumah Tuhan ini ya, kalian perhatikan. Ini yang mengguru ini gak ada sopannya. Yesus mengasihi bertobat kita ya. Oke, Ibrani Mazmur 2 ayat 11, 12, 23. Mazmur 2 11, 12, 23. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Jadi kalau ibadah kita masih gak hormat, main-main, bertobat, karena Tuhan itu Tuhan yang murka. Dia Tuhan yang mengorbankan anaknya karena begitu besar kasihnya. Tapi dia juga Tuhan yang membunuh seluruh penduduk bumi pada zaman Nabi Nuh. Dia yang membunuh, mengirimkan api dari langit di kota Sodom dan Gomora karena begitu banyak homo di sana. Jadi Tuhan sendiri yang langsung membunuh kaum gay dan keluarga kaum gay, kaum homo itu beserta keluarganya, pendetanya, gerejanya atau apapun, presidennya yang ada di kota Sodom Gomora. Itu Tuhan yang bunuh semuanya dari langit, dari api dari langit. Ya, sehingga api belerang turun atas kota Sodom dan Gomora. Mati semua di situ, pemburunya, presidennya, pendetanya, jemaatnya, keluarganya, kotanya, hartanya disiram dengan api belerang dari langit. Itu kan Tuhan yang membunuh. Tuhan yang murka kepada manusia yang berdosa. Tapi Tuhan selamatkan Lot karena doa Abraham. Kalau Abraham tidak taat saleh kepada Tuhan, tidak mungkin doa Abraham didengar sehingga Tuhan mau menyelamatkan si Lot. Kalau kita tidak taat setia total kepada Tuhan seperti Abraham, bagaimana Tuhan mau mendengar doa kita supaya Tuhan menyelamatkan keluarga kita dari hukuman murka Allah yang akan datang ke bumi malapetaka maupun untuk keselamatan kekal nanti dia masuk surga. Ini tentang ibadah. Yang terakhir Matius 10. Repent. Jadi kenapa kita harus repent? Kalau kita tidak repent, kita akan kena murka Allah. Ya. Banyak orang dia mau jadi disciple Jesus Christ tapi dia belum bertobat. Banyak dia mau melayani altar, bawa altar tapi dia belum bertobat. Tidak bisa bertobat dulu, lahir baru dulu. Sebelum Yesus memberitakan berita pertobatan di
Matius 4, sudah ada hambanya yang Tuhan Yesus juga utus, yaitu Yohanes Pembaptis, memberitakan berita pertobatan. Kapak sudah tersedia, kau kiranya kau bisa lari dari murka Allah, hasilkanlah buah yang baik, yang sesuai dengan buah-buah pertobatan. Kalau punya baju 2, kasih 1 sama orang. Punya baju 5, itu artinya memberi apa yang kita punya. Belajar memberi. Cukupkan dirimu dengan gajimu. Weni dapat 100.000 ya, 10.000 besok kasih perpuluhan ke gereja. Sisanya persembahan. Sisanya lagi apa tadi ya? Ongkos. Ketawa dia. Ya, karena saya akan mengajar dengan praktek. Ongkos untuk ke gereja. Sisanya lagi beli nanti nugget sama sosis untuk makanmu. Mami nanti habis duitnya ada lagi, minta lauk sama oma. Kalau habis gas Weni, itu ada kayu di belakang, bakar, masalah situ. Tanamlah sayur cabai. Ini kalau berbicara cukupkan dirimu dengan gajimu, belum kerja kan? Praktekkan hidup yang benar setiap hari. Itu yang firman Tuhan katakan. Ini sebelum bertobat, sebelum dibaptis ya, bertobat dulu kan, Wen? Ini khotbah Yohanes Pembaptis sebelum dibaptis. Orang-orang yang mau dibaptis itu kita belajar pertobatan, udah ada belum buah pertobatan, kita langsung baptis. Setelah baptis dia lakukan firman enggak? Makanya banyaklah jiwa itu iman-iman pinggiran jalan, binasa dia, nggak ada buah baiknya, nggak ada buah pertobatannya, capek, kasihan deh. Ya makanya kan dia terima Yesus dulu, bertobat lahir baru dulu, baru dia dengar panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan bukanlah menjadi pendeta, bukan. Panggilan Tuhan untuk jadi disciple Jesus Christ, panggilan Tuhan untuk jadi murid Yesus. Ini dia nggak tidur semalaman, tengok dia sekarang tidur di gereja, nggak apa-apa. Ya kita juga dulu kayak gitu. Kan kita nggak bisa paksa. Kami juga kayak gitu dulu. Ya di sekolah kita tidur, di rumah tidur, ya kayak gini. Tapi Roh Kudus baik, dia jamah kami bertobat lahir baru, Roh Kudus baik. Iya, gitu ya. Jadi, ya, oke. Matius 10 ayat 28-23. Dan janganlah, udah dapat? Matius 10 ayat 28, ya, 23. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ini khotbahnya Yesus. Ya, jangan karena orang kita nggak ibadah, karena sibuk ini nggak doa, karena keluarga akhirnya kita kembali lagi kepada penyembah berhala, kita kena kutuk lagi. Oh, karena keluarga tulang bilang ini bilang harus ikutin itu, ngapain kau takut sama manusia? Jangan gara-gara orang jiwamu binasa. Kalau kau udah bertobat, terima Yesus, lahir baru, mengalami zaman Tuhan, jangan lagi terlibat dengan apapun. Setiap hari ibadah di gereja. Sampai nanti kau bisa setiap hari ibadah di rumah live, dan ada keluarga yang Anda layani seperti kami. Anda ya nanti ibu harus seperti itu, Bu. 3,5 tahun ya dari sekarang. Ya. Tahun keempat dari sekarang ibu harus sudah kayak gini. Ya. Kerja keras, Bu, dari sekarang. Nggak tahu aku kan tahu nanti Roh Kudus yang ajar. Itu namanya kita berbuah. Ya. Yang lain yang kerjakan Roh Kudus, kita hanya melakukan apa kehendak Tuhan. Ya. Karena itu akan mengalir, Bu. Kesetiaan ibu, roh doa, roh ketaatan, pertobatan, didoakan mereka itu akan mengalir. Makanya jangan dulu melayani kalau belum bertobat. Jadi jangan takut ya. Ya. Inilah Tuhan itu, ini khotbahnya Yesus. Ya. Kenapa orang berani-beraninya itu dia nggak takut Tuhan? Bahwa tubuhnya bukan hanya tubuhnya dibunuh, jiwanya dibunuh, dibuang ke neraka oleh Tuhan sendiri, oleh firman. Oleh firman. Pendeta tidak menghukum, tidak. Ya, dan kalau itu betul pendeta pun menghakimi. Itu setan yang ada di dalam pikiranmu yang ngomong. Ya. Anda anak-anak muda
muda, jangan dulu melayani naik mimbar sebelum anda bertobat nanti ya. Ya, seorang ibu dia menangis ya. Kau sudah melayani, makanya khotbah itu gampang, karakter Kristus ya. Seorang ibu menangis datang ke sini. Kau waktu ibadah KKR, mama lihat kau naik di mimbar, kau nyanyi, ya kau berdoa bagus sekali nak, tangisanmu, doamu, khotbahmu, sama-sama Bapak Gembala, siahaan, ya. Tapi di rumah kok kayak gini bertobat kau nak kau bongkar sana, kau bongkar ini, kau ambil uang mama, ya, kau melawan, diam kau situ, gak mau ngomong, gak mau apa ya. Jadi kita bertobat dulu, jangan kita naik mimbar dulu melayani, ya. Kita bertobat dulu, mengalami kasih Tuhan, diinang ini, dipulihkan, jadi murid Yesus dulu 3,5 tahun. Biarpun kau sudah STH, ya, sudah STH kau udah bisa khotbah, gak usah lah, ya, simpan dulu ijazah STH-nya, bertobat dulu nak ya, bertobat. Hormati orang tua di rumah, biarpun dia bukan Kristen, apalagi sama bapak rohani. Saya dengar lagi YouTube, ini anaknya sudah pendeta 2, bapaknya belum pendeta, bapaknya belum Kristen, anaknya sudah pendeta 2, melayani pulang jauh malam. Bapaknya nasihatin, janganlah pulang jauh malam nak, bapak buka pintu, capek bapak. Ini bapaknya belum Kristen, selalu begitu. Akhirnya bapak marah. Akhirnya bapaknya marah, ngapa sih pelayanan pulang malam-malam? Perhatikan kita bapak gembala, suruh langsung pulang gitu. Ini udah pendeta. Karena dia lagi dalam habis ibadah, dalam pengurapan. Dia juga marah bapaknya. Karena bapaknya marah dia, bapaknya kan belum Kristen. Dia udah kelas pendeta, makanya saya bilang simpan dulu ijazah STH-mu. Jangan dulu anda melayani kalau anda belum bertobat. Ya, yang harus kita layani dulu Yerusalem kita. Khotbah itu Yerusalem kita, nggak bisa khotbah Yerusalem kita sebelum kita bertobat, sebelum ada perubahan. Kau akan tenang balik kan sama mama bapakmu, anak istrimu, abang-abangmu. Jadi dia marah, ya. Biarpun kau sudah pendeta, ya, kau tetap harus hormat sama orang tuamu. Kalau kau bilang kau ditabrak mati kau, kata bapaknya. Tidak lama kemudian naik kendaraan, ditabrak, dua-duanya mati. Ini bapaknya bukan orang Kristen ya. Kalau kita bilang secara logika atau secara hati, kan dia udah pendeta, udah Kristen tuh. Kan dia bisa doa dalam nama Yesus, aku tolak roh kecelakaan, roh maut. Katanya dia ada urapan itu. Kenapa dia mati? Dia melanggar firman, hormati orang tuamu di rumah. Hormati orang tua rohani itu bapak gembala, hamba Tuhan. Anda tidak dengar, ya, jadi mati dia. Masuk surga atau masuk neraka? Masuk neraka. Itu namanya firman Tuhan itu. Jangan takut sama manusia. Firman Tuhan itu kita dengar, jangan kita langgar. Jangan kita kira dia bapak kita mungkin penjudi, pemabuk kah, orang berdosa kah, dia belum Kristen. Kita bisa nolong, tidak bisa. Ya, jadi takut akan Tuhan ini artinya jangan melanggar firman. Apa yang didengar dilakukan. Ini semuanya karena kasih. Jadi inilah kalau kita masih hidup, inilah kasih Tuhan supaya kita bertobat dari hidup masa lalu kita. Dengan yang tadi juga ya, kenapa gitu kalau naik mimbar mak sama orang tua kok nggak mau ngomong ini itu, kok nyusahin mama udah besar, kamu dari kecil sampai besar, kok kayak gini bahasanmu, nangis aku Pak Pendeta Sien, aku pun nangis Bu, gitu ya. Nah gini ya, ini salah satu kasus yang ada, ya. Kenapa anaknya kurang ajar? Karena ibu bapak tidak mengajar. Setiap salah dibela, bapaknya mau marah mau pukul dibela. Ini namanya ibu mencelakakan anak ibu. Itu rotan itu kalau dirotan sama bapak itu hal yang baik ya, sebab bapak tidak melakukan yang contohnya kalau dia pelecehan itu bapak yang perlu dilaporkan ke penjara. Tapi kalau bapak yang sudah pelihara kita salah, dia marah, dia pukul, itu betul. Terus ibu bela-bela, ibu mencelakakan anak ibu, makanya sampai besar dia tidak hormat, tidak takut Tuhan. Jadi tidak bisa kita salahkan anak. Orang tua juga harus bertobat.
Harus takut Tuhan dari kecil. Saya setiap kali dari SMP, saya kalau mami saya ngomong, SD ya, mami saya ngomong, saya jawab itu langsung ditampar. Bukan dia jahat, karena dia dididik seperti itu oleh papanya tentara. Itu kan namanya dia mengajar anak supaya jangan kurang ngajar. Makanya kita kan nggak berani. Lain lagi roh-roh yang ada di dalam anak kita, warisan dari kita dan penyembahan berhala. Kan nanti kita doa sampai air mata berdarah, Tuhan jamahlah anakku bertobat, dia akan bertobat. Sebelum kita sendiri Tuhan, kita orang tua yang harus bertobat, Tuhan ampuni saya salah mengajar, saya salah mendidik. Nah ampuni mama bapak, ini inner healing. Baru putuskan roh itu, baru lepaskan berkat, baru orang tua lakukan yang terbaik, beri contoh yang terbaik, dan doa syafaat untuk anak, maka Tuhan akan menjamah anak itu bertobat. Itu ya, ini yang saya bilang kan judul-judulnya. Nanti penjelasan-penjelasannya kita akan ketemu di lain waktu lagi. Kita akan mendengar pengajaran dari Tuhan Yesus lagi melalui Roh Kudusnya untuk mengajar kita supaya kita lebih mengerti dan kita diberkati. Ingat ya, tujuannya karena Yesus mengasihi kita, Yesus sudah menebus kita, Yesus sudah membayar dosa kita, ya gratis kan. Jadi kita sudah diselamatkan, mari kita lakukan yang terbaik untuk rumah kita di surga. Bahan dasar untuk rumah kita adalah ibadah, pujian, penyembahan, doa, baca firman, melakukan firman, memberi ucapan syukur, perpuluhan, dan berkorban. Semakin banyak korban, semakin banyak hartamu. Menginjil, melayani, mendoakan, memberi seperti Kornelius. Itulah bahan-bahan dasar untuk membangun rumahmu sendiri di surga. Kalau untuk selamat terdaftar itu kan gratis, nggak perlu berbuat apa-apa, hanya percaya terima Yesus, itu gratis. Tapi kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, dan kumpulkanlah bahan-bahan dasar itu dan bangunlah rumahmu sendiri. Ketika Anda melakukan semua yang Anda dengar ini, Anda sedang membangun rumah Anda di surga. Jangan pulang kalau ke surga belum siap rumahnya. Gak boleh numpang-numpang ya. Semua kalian anak-anakku, ibu-ibu, bapak saya juga sama ya. Kita anak-anak Tuhan Yesus, kita bangun rumah kita sendiri di surga. Tuhan Yesus memberkati setiap kita yang sudah mendengar, simpan, lakukan. Dan lebih lagi, kita harus lakukan lebih lagi sesuai apa yang Tuhan bilang. Kayak kami, pergi ke sana bantu sekolah, kami cari sponsor karena Tuhan bilang pergi ke sana, bangun sekolah, bangun ini. Udah kami pergi. Kami cari dana itu, sponsor-sponsor bangun sekolah. Itu karena Tuhan yang suruh. Pergi ke sana untuk Injilku, itu dengan suara Tuhan. Kami pergi. Pergi ke sana sekolah doa, saya pergi sekolah doa, itu suara Tuhan. Lain yang sudah kita lakukan ini, lain lagi suara Tuhan. Nanti pergi lagi ke sana. Apalagi, itu namanya mendengar suara Tuhan. Nanti dia akan ngomong apa yang dia perintahkan kita lakukan. Makanya Tuhan bilang, aku kenal kau. Kalau kita gak dengar lakukan, benar aku gak kenal kau siapa kau, pembuat kejahatan. Nah itu ya. Dan semua yang kita lakukan yang seperti saudara sudah dengar preaching ini, saudara sudah melakukan, terus lakukan dengan motivasi kasih. Yang belum, mari bertobat dan lakukan. Dan semua yang kita lakukan semuanya harus motivasi kasih, cinta kasih yang murni kepada Tuhan. Berkorban sampai susah-susah, jangan ada komplain. Harus dengan tulus, maka persembahan kita diterima oleh Tuhan. Nah, begitu ya. Kalau kita lakukan semuanya, tapi hati kita merasa berat, tidak diterima, itu persembahan kain. Harus persembahan Habel, hati Habel, ya. Baru nanti diterima, ada upahnya nanti di surga. Sebelum ada upah di surga, pasti ada upah juga di bumi ini. Pasti baik-baik keadaanmu, segenap hati, segenap jiwa, kekuatan tubuh kau mengasihi Tuhan, melakukan firman dan sesama, kau akan kuberkati dengan umur panjang. Inilah rahasianya, diberkati, bertambah banyak dan umur panjang. Dengan umur panjang aku akan mengenyangkan kau. Mazmur 91. Bukan dokter ya yang kasih kita umur panjang, bukan. Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. I love you Lord, coba.
Instagram, Twitter and everything ya. Wendy will become our editor ya next time. Ya, Tuhan Yesus, karena Wendy ini dia agak bisa di ini ya, di online ya, biarlah nanti Wendy Wendy itu tidak mau pelayanan altar bawa ada ya, jangan Wendy, tidak usah, yang gini aja, yang apa berguna untuk bangsa. Tuhan Yesus memberkati. Sebab kau besar, nanti Bapak Gembala akan bawakan. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Dia, tiada seperti Dia. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Benar Tuhan, besar perbuatan-Mu atas ibadah kami pada pagi menjelang siang ini. Setiap kami yang beribadah sudah diberkati Tuhan. Makan minum kami diberkati, penyakit dijauhkan. Apa saja yang kami perbuat, Tuhan membuatnya berhasil. Terima kasih. Kami semuanya sudah di inner healing. Kami semuanya sudah mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Yang terutama yang Tuhan inginkan dalam hidup kami adalah bertobat, takut akan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan di bumi dan di sorga. Terima kasih semuanya. Tutup bungkus kami dengan darah dan kuasa. Menjadilah kami beribadah, mengandung janji hari ini, esok sampai Yesus datang kedua kalinya. Tuhan memberkati ibadah kami. Sebentar malam kaum muda Tuhan memberkati ibadah umum, bahkan juga Tuhan memberikan cuaca yang terbaik. Terima kasih Bapa, berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, berkati juga kami semua yang sudah hadir. Berkat-berkat Abraham, Ishak dan Yakub menjadi bahagian kami hari ini sampai Maranatha. Luar biasa Engkau Tuhan di dalam hidup kami, luar biasa karya-Mu, luar biasalah perbuatan-Mu Tuhan sampai hari ini. Kami bersyukur buat umur panjang, kesehatan yang Tuhan berikan. Kami bersyukur buat rezeki, berkat-berkat jasmani rohani yang sudah kami terima, yang daripada-Mu sampai hari ini Bapak Ibu. Kami percaya setiap doa-doa kami didengar Tuhan, setiap pergumulan kami didengar oleh Tuhan, setiap rencana-rencana kami Tuhan untuk pekerjaan Tuhan yang ada, Tuhan tolong semuanya. Mari Tuhan dengar semua doa kami. Kirimkan orang-orang baik, kirimkan orang-orang yang seperti Cornelius mengasihi pekerjaan Tuhan, memberi yang terbaik kepada Tuhan di tempat ini, sehingga pekerjaan Tuhan maju, pekerjaan Tuhan memuliakan Tuhan, pekerjaan Tuhan luar biasa Engkau lihat dari sorga di GPBS Blessing yang ada. Terus memberkati seluruh aktivitas dan jemaat dalam pekerjaan usaha bisnis mereka, biar mereka pakai semuanya memuliakan Tuhan. Rocky, Rocelit tolak hancurkan dalam nama Yesus. Memperkaya diri sendiri tolak hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah terus mereka belajar memberi kepada Tuhan dengan hati yang tulus, dengan gerakan oleh Roh Kudus di dalam setiap hidup mereka, sehingga Tuhan Engkau saja yang beracara. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu dan lawatan-Mu ibadah kami. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan akan kesalahan kami, tetapi lepaskanlah kami pada yang jahat, karena Engkau yang raja-raja dan kemuliaan sampai selamanya. Mari kita terima berkat yang daripada Yesus Kristus. Arahkan hatiku, pulanglah. Kiranya Tuhan memberkati engkau, kiranya Tuhan menyinari wajahnya kepadamu, kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu hari ini, esok sampai Maranatha. Dimanapun engkau berada, Tuhan melindungi menjagai engkau. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Salut, Tuhan Yesus memberkati. God bless.